ngrasa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dhuwur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Kris. Ini saya mau mempertanyakan tentang ketenangan batin sing jenengan sanjang niku wau. Mungkin bisa dijelaskan alurnya atau perjalanannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas nggih, sampun diparingi waktu niki. Tentang ketenangan jiwa, ketenangan batin ya. Niku sing saniki saya rasakan niku perjalananipun diawali ndugi problem Mas. Problem finansial, problem kehidupan itu sejak 5 tahun yang lalu. Awal perjalanan ya dari kebingungan tadi itu ya sangat nggak enak Mas, di batin, di pikiran itu mau gini mau itu, serba bingung gitu loh, nggak bisa mengawali atau melakukan perjalanan lagi itu gimana. Ya dibilang putus asa bisa, banyak berdiam diri di rumah, banyak awal itu banyak berdiam diri di rumah. Kalau keinginan hati sih ingin keluar terus mencari ketenangan batin, tapi saya kan ada. Iya, awal keinginan gitu, memang keinginan gitu. Dari awal itu saya berkeinginan untuk mencari terus guru, mencari orang yang bisa membimbing lah. Dari situ kan saya sudah punya usaha di rumah ini, usaha warkop ini ya. Ya awal itu juga langsung membangun warkop ini. Iya. Jadi membuat kesibukan sendiri di rumah awal, nggak mau keluar kan ada anak di rumah Mas. Di situ saya mulai menggali dengan cara saya sendiri Mas. Jadi berpuasa tapi nggak puasa, cuma nggak makan gitu aja, nggak ada niatan untuk berpuasa apa-apa, untuk mencari apa, nggak ada keinginan. Jadi ya nggak makan, terus tidurnya juga larut-larut. Awal mula gitu, nggak ada pengisian atau apa, ijazah atau amalan-amalan apapun. 1 tahun nggih, kedamaian saya belum dapat cuma iya belum. Jadi terus saya ada kenalan teman itu, mencoba mencari apa ya, dikatakan ya kayak perkumpulan gitu Mas, perkumpulan orang-orang yang ya dibilang spiritual. Nggak tahu namanya dulu Mas. Di situ saya sering kumpul, ya sering dapat wejangan, masih dalam konteks spiritual, tapi nggak pernah ada maksudnya untuk menyuruh puasa atau apa, nggak ada, cuma pencarian yang dikatakan jati diri, yang katakan itu manunggaling kawula Gusti, tapi saya kan nggak paham itu apa artinya, cuma pencarian. Mboten enten penjelasan ngoten. Jadi pencarian yang ya kayak mengaji, masih istighosah gitu. Ketenangan batin lewat syariat. Saya juga sholat 5 waktu Mas, sama pencarian gitu. Dalam sholat kan menemukan batin dengan mudah dan cepat harusnya. Iya, tapi kalau diawali dengan nafsu, keinginan, kayak keinginan yang benar-benar ingin duniawi, mengentas finansial ini, kalau ada keinginan itu kan nggak bisa konsen Mas. Ya kita dapat rutinitas saja secara syariat gitu loh.
Nah di situ perkumpulan itu, di situ banyak cerita dan banyak hal yang menarik dari sisi perkumpulan di Kosa. Terus ada session-session berapa minggu sekali itu kita launching. Wah, launching apa? Itu loh, perjalanan spiritual ya, kayak ke gunung, ya, kayak ke Colotundo gitu. Colotundo itu kan banyak ya mas orang-orang yang spiritual banyak. Petilasan di situ 1 minggu sekali biasanya, atau malam apa Jumat Kliwon. Itu sering mencari. Dan di situ ya cuma pengenalan alam. Didapat apa yang diakses saking perjalanan mulai awal masuk ke Kalau yang saya dapat ya cuma rutinitas saja mas, nggak ada pemasukan secara rohani maksudnya, secara rohani. Di situ sudah berjalan 2 tahunan lah. Dari situ sudah saya break lagi di rumah, nggak mencari kemana-mana gitu. meneruskan lagi. Enggak, cari break itu saya di rumah, cuma saya puasa saya niatin, memang niat bener ingin apa ya, mencari ketenangan, niatnya cuma itu, nggak ada niat lain-lain untuk hal keilmuan atau apa. Dari yang tadi kan ada pembekalan kayak puasa gitu mas, puasa weton, puasa Senin Kemis, terus puasa 40 hari yang jumlah 40, cuma bukan 40 harinya terlalu lama. Ya cuma jumlah 40 itu, jumlah 40. Nah itu saya lakukan sendiri di rumah tanpa adanya guru, tanpa adanya bimbingan, tanpa adanya pembimbing gitu. Sering apa ya, zikir malam itu ya saya lakukan untuk mencari itu saja, ketenangan batin. Berjalannya waktu, iya secara berjalannya waktu itu belum mendapatkan secara ketenangan, masih sempat emosi juga, emosi yang ya sangat ya dikatakan itu ya emosi lah mas, secara gitu nggak cocok sama lakunya. Terus puasa kok nggak dapet gitu, dari mana salahnya gitu loh, kok nggak bisa, sedangkan sudah zikir saya. Mungkin karena hati saya masih kotor itu makanya. Di situ ada apa ya, perjumpaan pertama sama seseorang, atau saya anggap teman. Awal mula cuma ngopi saja gitu loh, ngopi berapa kali ya itu, saya lupa saya mas berapa kali ya, 3 kali 4 kali ya, cuma pesan kopi terus diem, enggak mengucapkan sepatah kata, cuma dia kelihatannya memperhatikan saya itu gelisah, kayak nggak ada ketenangan. Meskipun secara sholat juga 5 waktu mas ya, zikir masih malam, tapi nggak bisa mendapatkan rutin setiap malam itu masalah, nggak dapat menemukan. Ya dilihat orang sih bisa diam, tapi di saat ada masalah lagi itu udah emosi itu melonjak gitu, nggak bisa terkontrol antara diam dan emosi yang terpendam gitu loh. Nah terus masalah yang lalu itu nggak bisa lupa gitu, terus jadi masuk di otak. Meskipun saya melakukan syariat, ya menurut saya sih sudah benar ya, syariat sholat 5 waktu, terus kayak apa sih namanya, zikir malam itu selesai pokok mulai jam 12 malam sampai hampir subuh tuh, setiap hari itu. Juga puasa, tapi di situ nggak dapat. Nah teman saya ini memperhatikan, kelihatannya memperhatikan gerak-gerik saya gimana. Baru sekitar 2 bulanan baru dia menghampiri gitu, perkenalan. Sebelumnya sudah kenal mungkin? Belum sama sekali, nggak tahu dia kok tiba-tiba ngopi di warkop saya ini gitu, nggak tahu masalahnya apa. Mungkin tertarik dengan energi saya yang sangat nggak enak itu mungkin ya.
Jadi di situ awal perkenalan dengan teman saya ini. Perkenalan namanya dulu itu Mas Waskito itu. Di situ saya awal itu cuma perbincangan saja. Nanti Bisa dijelaskan untuk perbincangan apa yang Mas Waskito tanyakan dan panjenengan awal-awal kali awal itu perbincangan ya biasa mas, maksudnya perbincangan ngobrol kayak teman perkenalan gitu, nggak langsung to the point gitu loh. Jadi perbincangan itu ya hampir 1 bulanan baru bisa menganalisa saya yang mengutarakan maksudnya itu kesini tuh apa gitu loh. Ternyata dia itu memperhatikan awal dia mau berbicara itu mas ya, cuma menyapa, kok kelihatannya kamu gelisah. Tak bilang ya iya mas, sangat gelisah, sangat apa, hati ini sama pikiran itu nggak kontras. Terus perbincangan biasa, terus nggak apa ya, nggak mau membuka jati diri ya. Cuma dari situ berkelanjutan terus ngopi, terus ngopi ke sini, terus ada perbincangan awal mula cuma ya disuruh mungkin puasa yang ada metodenya gitu loh, nggak anggar puasa di niatnya yang ada tata cara puasa yang benar maupun secara syariat Jawa ya masuk semua mas, nggak ada yang di luar jalur gitu loh. Jadi nggak menyalahi aturan gitu loh, aturan yang menurut saya itu gitu, secara syariat juga benar. Awal suatu malam ya, bertemu suatu malam itu cuma apa ya, perbincangan cuma berdua mas, nggak ada. Setelah tutup warkop itu berbincang cuma berdua, cuma berbincang saja. Bincang itu sekitar 1:30 jam 2 dini hari itu. Situ ada perbincangan yang menurut saya itu nggak masuk akal gitu loh. mungkin bisa dijelaskan mungkin Ya rasanya itu loh mas, kayak apa ya, setelah perbincangannya sih biasa, cuma mengulik masalah gitu loh, ya tentang masalah-masalah saya yang dulu gitu loh, secara intern gitu loh. Saya berani membuka semua itu ya hari itu, malam itu saya buka semua gitu loh, tanpa ada suruhan, maksudnya saya langsung buka sendiri gitu loh. Dengan adanya ya saya rasakan sih energinya beda gitu loh, kayak terenyuh gitu loh mas. Saya itu harus bercerita, kenapa lah, dan anehnya saya kenapa harus bercerita gitu loh. Perbincangan tiba-tiba itu keluar sendiri mas gitu loh, kayak ada suatu energi yang lain yang saya rasakan itu ya kayak apa ya, enak gitu loh mas. Jadi saya terenyuh untuk bercerita. padahal cuma sekedar ngobrol aja ya. Iya cuma ngobrol. Ya nggak mungkin atau pakai mantra atau Oh nggak pakai mantra, nggak pakai apa-apa, cuma ngobrol sesi ya kayak dikatakan serius biasa ya biasa, nggak ada ritual apa-apa, nggak ada apa ya. Pokok saya rasakan itu beda lah, bahwa energinya itu beda banget. Perbincangan tiba-tiba itu keluar sendiri mas gitu loh, kayak ada suatu energi yang lain yang saya rasakan itu ya kayak apa ya, enak gitu loh mas. Jadi saya terenyuh untuk bercerita. padahal cuma sekedar ngobrol aja ya. Iya cuma ngobrol. Ya nggak mungkin atau pakai mantra atau Oh nggak pakai mantra, nggak pakai apa-apa, cuma ngobrol sesi ya kayak dikatakan serius biasa ya biasa, nggak ada ritual apa-apa, nggak ada apa ya. Pokok saya rasakan itu beda lah, bahwa energinya itu beda banget. Terus jadi itu saya cerita semua masalah, saya cerita semua, dan situ saya terenyuh sampai menangis gitu loh. Semua beban itu kayak lepas saat itu juga. Nah di situ dia mulai
bertanya, terus mulai memberi masukan-masukan. Malam itu juga saya disuruh untuk yang apa zikir yang ada tujuannya gitu mas, bertujuan untuk ketenangan batin yang benar-benar harus menuju pada Sang Pencipta. Bisa saya rasakan yang bisa ya kayak bisa merasakan ketenangan walaupun sedikit pas zikir malam gitu. Sebelum kan belum dapat, saya cuma zikir ya cuma dapat ngantuk gitu loh. Yang dirasakan mungkin kurang lebihnya di saat merasakan ketenangan apa mas? Beban-beban hilang atau pikiran lebih? Beban ya berkurang, sangat berkurang, kayak nggak terlalu terpikir. Terus emosi juga setelah itu, tapi beberapa kali saya terapkan, nggak satu kali itu mas. Jadi setelah itu kan saya lakukan sendiri di rumah, metode-metode yang diberikannya itu selang berapa bulan itu saya mencoba bertanya gitu, memperhatikan bertanya. Itu bertanya, saya menginginkan sesuatu ya banyak dicari orang, membuka mata ketiga, indera keenam itu bisa melihat makhluk halus, berkomunikasi. Itu saya niat banget itu. Jadi dia maksudnya mau memberi, tapi konsekuensinya bisa terima enggak gitu. Dan dari situ saya berpikir, kalau ini saya terima konsekuensi dari takut, ngapain saya lakukan gitu. Jadi nggak melulu harus orang itu mencari kegaiban dan bisa berkomunikasi atau melihat sosok-sosok makhluk halus itu loh mas. Iya, jadi nggak jaminan kan. Awalnya tadi kan saya mencari cuma ketenangan batin gitu loh mas. Kenapa mau sampai lupa nggak mau terjadi itu? Ya tadi mas kita itu sudah memberi wejangan semua mas. Kayak kalau seandainya saya buka mata ketiga atau indera keenam sampean siap nggak resikonya, itu bakal kelihatan terus sampean kan nggak pernah melihat gitu. Saya bilang iya memang nggak pernah merasakan, juga nggak pernah gitu loh. Pertimbangan itu juga saya takutin nanti di jalan-jalan melihat takut dan ke bawah terus gitu loh mas. Itu yang menjadi pertimbangan saya gitu loh ya. Tapi gimana lagi, saya masih keinginan itu ada, cuma saya pendam sendiri gitu. Enggak, tapi saya tadi minta metode-metode yang lain untuk mencari ketenangan jiwa yang benar-benar tenang, bisa mengontrol emosi, bisa apa ya, untuk ya ketenangan yang benar-benar tenang mas. Jadi nggak ada masalah di pikiran, di hati itu nggak ada dendam gitu loh. Iya, jadi kita harus selalu berpikiran positif gitu loh. Ya mungkin bahasanya orang-orang mungkin gitu mas, karena yang saya lihat di luar ya, itu banyak orang yang bilangnya itu golek tenangi hati, golek ayemi hati. Caranya biasanya kan ke gunung terus ke makam-makam gitu mencari ketenangan, tapi yang didapat saya lihat ya malah yang enggak malah nggak dapat ketenangan, mungkin malah emosi yang dapat. Itu banyak keruh di rumah tangganya itu loh. Kok gini ya, padahal yang dituju itu untuk mencari ketenangan kok nggak dapat. Itu loh, saya bingungnya di situ. Makanya saya mencoba bertanya terus sama teman saya, ini gimana caranya untuk mencari ketenangan, terus metode-metode apa yang iya bener. Mungkin untuk di jalur spiritual mengetahui Oh mas kita teman saya tadi ya, yaitu
Gini mas, saya punya cerita dulu. Satu ketika saya ini kan sering mengeluh kepala gitu loh mas. Kepala saya sakit sebelah kanan itu. Jadi ya saya rasa mungkin migrain. Kalau orang awam mungkin bilangnya penyakit medis migrain gitu loh. Tiba-tiba malam dia itu kesini lagi dan tiba-tiba juga menyongklok gitu, kayak menanyakan sesuatu sama saya gitu loh. Gini, loh, si Rama itu gak apa-apa ta? Ya, saya bingung, loh kenapa mas? Kok kelihatannya ada sesuatu yang mengganjil, nggak umum, nggak lumrah gitu mas. Saya kan bingung, loh kok tahu gitu loh. Sedangkan saya rasakan memang sakit, kadang memang jam-jam tertentu sakit. Jadi sakitnya kayak ditusuk jarum gitu mas, kayak ya di sini, kayak apa ya, tusuk jarum. Ya nggak lama, cuma memang sakitnya itu jam-jam tertentu sebelum maghrib bisa sering, sangat sering. Di situ baru saya tahu, maksudnya tahu talentanya Mas Waskito ini gimana gitu loh, awal mula gitu loh. Awalnya tadi kan cuma energi saja, kok bisa gitu loh terenyuh membawa saya ke zona nyaman untuk bercerita, membawa batin ini tenang. Karena nggak tenang kan nggak bisa cerita mas. Sama setiap orang kan panjenengan nggak ada kepercayaan kan mas. gitu, kayaknya tertarik dengan zonanya itu sangat ya saya bilang istimewa mas sekarang itu lah. Saya pas kepala saya sakit itu dia bilang gini, ini ada sesuatu yang ganjil. Maksudnya apa mas gitu, saya tanya. Ini ada orang yang nggak suka gitu, tapi nggak usah dipikir gitu loh. Jadi pikiran saya nggak boleh arah yang aneh-aneh, negatif pikiran, harus yang positif saja. Ini saya bantu gitu. Nah, saya sejak saat itu saya tahu talentanya dia itu bukan cuma itu, dia proses pengambil ya. Saya lihat sebagai orang awam dulu aja ya, saya nilai sendiri itu santet gitu loh. Dan masalah yang keluar dari kepala saya itu batu sekecil jari sini mas, hitam gitu loh, dan ada darahnya dikit. Setelah pengambilan kayak batu itu baru saya tahu kalau talentanya Mas Waskito itu bisa mengambil atau menghalau lah, mewujudkan sesuatu yang nggak wujud itu menjadi wujud. Nah setelah diambil itu saya rasakan memang beda, sangat beda mas. Yang iya, jadi sakit itu terus pikiran ini agak tenang, beda banget dari maunya itu gelisah. Ternyata bawaannya orang kalau kena guna-guna atau santet atau barang-barang kiriman itu gelisah mas, gelisah terus emosi itu memuncak gitu loh. Jadi mudah marah gitu, sangat sensitif. Orang awam kan nggak bisa. Bingung, gelisah mas. Jadi kayak iya, berpikirnya itu kayak saya bilang itu keras kepala gitu, mudah marah. Nah di situ awalnya saya dulu nggak tahu kalau itu gangguan itu mas. Saya kira ya masalah biasa, terus saya warkop saya kan saya biasa ya, mungkin waktunya sepi mungkin gitu. Ternyata ya dampak itu mas gitu loh. Setelah teman saya menerangkan semuanya itu baru paham saya, oh ternyata selama ini dapat gangguan gitu loh. Dari situ saya sudah memvonis kalau teman saya ini bukan orang biasa gitu loh. Tapi dia nggak mau untuk disebut guru mas. Cara penyampaiannya itu ya seperti teman biasalah, sangat friendly lah, nggak ada tingkatan gitu loh. Tapi dia selalu memberi masukan yang positif. Terima kasih mas atas perbincangan kita, ulasan yang dibahas tadi. Ya mungkin video selanjutnya kita bahas lagi atau saya pertanyakan lagi untuk bahasan atau tata cara mendapatkan ketenangan batin. Dan untuk teman Mas Kris tadi ya, mungkin ya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.